Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita kembali bertemu untuk membahas mengenai hukum perjanjian. Kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian baku. Teman-teman, para pemirsa, sekarang ini di dalam kehidupan masyarakat begitu berkembang pesatnya perjanjian. Perjanjian itu bisa dibuat dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Namun untuk kepastian hukum, banyak perjanjian yang dibuat secara tertulis. Bahkan saat ini banyak berkembang perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku. Nah, perjanjian baku itu apa? Mengenai perjanjian baku ini banyak ahli hukum yang berpandangan mengenai perjanjian baku ini. Antara lain adalah Hondius. Hondius mengatakan bahwa perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian, tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Jadi perjanjian baku ini adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Jadi itu untuk semua perjanjian dibuat dalam bentuk formulir sehingga berlaku untuk banyak perjanjian untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, menurut Purwahid Patrick, seorang guru besar yang luar biasa dari Fakultas Hukum Undip, beliau berpendapat bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak. Perjanjian baku mempunyai sifat take it or leave it. Pihak lawan dari pihak yang menyusun perjanjian tadi ini biasanya dikatakan sebagai pihak aderen, dan pada umumnya mereka merasa dalam posisi yang lebih lemah karena bargaining positionnya di sini pihak yang menyusun lebih kuat daripada pihak yang tidak menyusun perjanjian tersebut. Kemudian Sudikno Mertokusumo, seorang ahli hukum, seorang guru besar yang luar biasa dari UGM, beliau berpandangan bahwa perjanjian standar atau perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara a priori oleh salah satu pihak yang menyusun perjanjian tersebut, sehingga pihak aderen atau pihak lawan yang menyusun tadi merasa tidak bebas kehendaknya karena tidak ada persesuaian kehendak dan merasa ada pada pihak yang lemah. Nah, dari beberapa pandangan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perjanjian baku ini adalah suatu perjanjian yang disusun secara sepihak oleh salah satu pihak. Pihak lainnya yang tidak ikut menyusun perjanjian hanya berkesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Sehingga pada umumnya pihak yang lainnya ini yang disebut sebagai pihak aderen, yang biasanya disebut sebagai pihak aderen, biasanya merasa dalam pihak yang lemah. Nah, di sini bargaining position dari pihak yang menyusun perjanjian biasanya adalah lebih kuat daripada pihak yang tidak ikut menyusun perjanjian tersebut. Nah, menurut Maryam Darus Badrul Yaman, seorang guru besar yang sangat luar biasa, nah ciri-ciri perjanjian baku ini adalah isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, masyarakat atau debitur sama sekali tidak ikut bersama-sama untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga, terdorong oleh kebutuhannya, debitur biasanya terpaksa untuk menerima perjanjian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bentuknya tertentu. Jadi bentuknya tertulis di sini. Kemudian dipersiapkan secara massal dan kolektif. Nah, ini menurut Maryam Darus Badrul Yaman. Ciri-ciri perjanjian baku adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itulah mengenai perjanjian baku. Jadi pada prinsipnya perjanjian baku ini adalah suatu perjanjian yang disusun secara sepihak oleh salah satu pihak yang pada umumnya memiliki bargaining position yang lebih kuat, memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Nah, pihak lawan pada umumnya disebut sebagai pihak aderen, dan pihak ini tidak ikut menentukan perjanjian.
Nah, pihak lawan ini tidak menyusun perjanjian, jadi hanya punya kesempatan apakah dia akan menerima perjanjian tersebut atau menolak perjanjian tersebut. Sehingga seringkali dikatakan bahwa perjanjian baku ini bersifat take it or leave it. Silakan kalau mau diambil, tapi kalau tidak mau silakan ditinggalkan. Nah, begitulah mengenai perjanjian baku. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini mengenai perjanjian baku. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Jangan lupa pula bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share apabila video ini memberikan manfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.